Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, jumpa lagi dengan saya Coach Supriyono, lead trainer dari kursus kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Safety Leadership, Universitas Islam Blitar. Alhamdulillah kakak-kakak peserta kursus kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Safety Leadership, Universitas Islam Blitar. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan tetap bersemangat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga kakak-kakak semuanya beraktivitas dengan baik. Kakak dari Medan sampai pada Flores ya semuanya. Dan hari ini saya akan melanjutkan sesi motivasi yang kemarin sudah kita bahas ya dalam tajuk The Mastery You ya, The Mastery You. Baik, dalam tajuk itu kita sudah membahas pada sesi pertama yaitu coping, dan kita sampai pada pembahasan akibat orang stres akhirnya melakukan coping, ya kan? Itu bisa jadi karena satu hal, yaitu frustrasi, ya, rasa frustrasi. Nah, kali ini saya akan membahas 3 hal faktor coping lagi, ya, ada 3. Yang pertama adalah konflik, ya, yang kedua perubahan, dan yang ketiga tekanan. Nah, mari kita ikuti bersama-sama dan bisa kita diskusikan baik melalui Adlink maupun melalui kelas hari Senin nanti dengan Coach Dwi Pujiarso ya. Bagaimana kalau dirimu itu melakukan sistem manajemen K3, lalu kemudian ada tekanan, ada perubahan, akhirnya menjadikan dirimu stres, lalu kemudian coping. Nah, bagaimana kalau terjadi pada follower-follower kita? Anda sebagai seorang pimpinan, seorang pemimpin, ya Anda semuanya pemimpin tentunya, bukan sendiri ya. Itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Baik, kita ikuti bersama pembahasan coping untuk seri kedua. Ada 3 faktor, yaitu faktor konflik, perubahan, dan tekanan. Oke, perubahan itu adalah suatu keniscayaan, Kak. Jadi Allah sendiri setelah memberikan berita kepada kita bahwa suatu kaum itu tidak akan diubah nasibnya apabila dia tidak mau mengubahnya. Jadi kita tuh harus selalu berusaha untuk berubah, sehingga Allah nanti akan mengubah nasib kita. Kalau kita ingin menjadi negara yang merdeka, ya kan gitu. Itu para pahlawan kita dulu selalu berusaha untuk merdeka gitu. Memperjuangkan kemerdekaan itu gitu. Itu kan arah untuk perubahan, Kak, kan gitu. Lalu kalau kita sekarang itu ingin menjadi negara maju ya, lalu kemudian dalam konteks negara maju itu semua sumber daya human capitalnya itu bisa produktif ya, sehingga akhirnya kita kan harus berusaha gitu. Nah, sekarang Mas Menteri itu Mas Nadiem Makarim itu mencanangkan mendekatkan lembaga dengan dunia industri gitu, dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kan upaya untuk kita bisa berubah sehingga Allah nanti mengubah nasib kita kan menjadi lebih baik, menjadi Indonesia Jaya. Kalau dulu kan menjadi Indonesia Merdeka, nah sekarang menjadi Indonesia Jaya, kan begitu, Kak ya. Nah, dari sisi pribadi kita sendiri yang menjadi pribadi yang the best we can be pada tataran yang baru, kan gitu ya. Lalu apalagi ya, kalau kita berbicara tentang link and match sesungguhnya ya, itu dulu tahun 1993 itu kedekatan dan industri itu sudah mulai dirintis oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya Pak Wardi Manjonegoro waktu itu ya. Bahkan ketika kakak itu kerja di perusahaan waktu itu, kakak juga terlibat di dalam pengembangan SMK waktu itu ya, di Light LIP istilahnya ya, Light Industrial Park gitu di Kuala Kencana itu di Papua. Dan di sana ada di LIP itu juga ada pelatihan industri yang akhirnya kita dirikan Institut Pertambangan Nemangkawi, akhirnya seperti itu.
Itu semuanya upaya. Dan ketika orang tidak bisa memaknai perubahan itu dan mereka tidak bisa mengikuti itu, dan mereka frustrasi, Kak. Dipikirnya itu adalah akan membebani dia, padahal itu perubahan itu suatu keniscayaan. Ketika mereka tidak mau mengikuti dan mereka lebih banyak menolak, itu ada masalah itu stres itu ya, itu ada kondisi stres. Nah, oleh sebab itu kita harus kelola gitu ya, kita harus temukan itu di mana ininya gitu ya. Itu ya, jadi perubahan di dalam perusahaan tentu akan selalu ada, perubahan itu akan selalu ada kan gitu. Namun untuk untuk memastikan satu kualitas seperti yang dikatakan Coach Dwi Pujiarso, itu kan ada yang namanya quality management system-nya ya, kan gitu, disistematikan kualitas itu, standar itu kan gitu. Tapi perubahan terus terjadi. Ketika ada perubahan yang baru ya kita bikin sistem standar yang baru yang kemudian nanti kalau terjadi satu situasi yang sama, replikasi pekerjaan yang sama itu sudah nggak masalah gitu. Jadi nggak ada lagi konflik, nggak ada lagi apa itu aku nggak bisa. Kalau orang nggak bisa ya kita latih kan begitu ya. Nah lalu yang keempat itulah tekanan ya. Di dalam bekerja di perusahaan, Anda sebagai seorang pemimpin harus memahami ini, tidak bisa kita menolak tekanan. Tekanan pasti ada, karena apa? Kan kita bekerja itu kan berdasarkan satu target kan gitu ya. Target itu tentu harus kita capai berdasarkan waktu yang tepat ya, efektif, efisien tadi yang saya katakan itu. Efektif artinya adalah kita mencapai tujuan secara tepat. Efisien maksudnya adalah kita melakukan pekerjaan itu tanpa harus kita dibebani oleh waste atau apa tadi waste itu apa bahasa Indonesianya ya. Jadi pemborosan ya kan, pemborosan banyak kan, ada pemborosan waktu, ada redundancy tenaga human capitalnya kan, redundancy itu ya redundant gitu. Satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, satu fungsi tugas pekerjaan bisa dikerjakan satu orang, terus dikerjakan dua orang, itu kan redundant kan. Nah itu kan kita bisa influence our follower to work in other area kan gitu, dan sehingga mereka punya kesempatan bekerja yang baik, lebih baik, yang sama, pengembangan yang bagus kan gitu ya. Nah ini semuanya ketika kita jumpai bahwa di dalam konteks seperti ini follower kita itu terlihat tidak tidak termotivasi, kinerjanya rendah, lemah, lalu kemudian itu terus-menerus terjadi, bahkan memposil gitu, itu artinya di situ ada stres ya. Nah, akhirnya apa? Kita lihat hari-harinya dia sama saja gitu. Dan itu juga jangan terjadi pada kita sebagai pemimpin ya. Jadi hari-harinya sama saja itu maksudnya apa? Ya setiap pagi berangkat dari rumah ke tempat kerja, lalu kemudian meeting sebentar lah, habis itu ngopi, ngobrol-ngobrol ya kan. Dari ngobrol nanti apalagi rasan-rasan loh orang Jawa ya. Apa istilahnya ya, ngobrol, dari ngobrol akhirnya apa? Yang ngerumpi, protes kan gitu, terus tidak mau mengerjakan sesuatu gitu ya. Kalau tidak mau kerjakan karena dia nggak bisa ya nggak apa-apa, itu nanti identifikasi kita ya Kak. Ini situasi aja. Kita identifikasi situasi seperti itu ya, artinya apa? Ada situasi yang kurang baik ya, ada apa namanya sistem ada sistem kondisi yang kurang baik ya di tempat kita. Nah itu ya Kak ya. Jadi itu harus kita tangani Kak. Sebagai seorang pemimpin, we have to take care of this gitu. Nah, lalu kenapa itu terjadi? Ya tadi karena ada stres, ada konflik, ada perubahan, ada tekanan. Nah, kalau kita identifikasi itu ada frustasi karena stres, apa yang menyebabkan mereka frustasi gitu? Nah, kakak-kakak bisa kembali kepada apa yang kita bahas sebelumnya ya, gitu. Kalau seseorang frustasi tidak mau mengerjakan pekerjaan, tidak mengikuti kakak-kakak dan dia frustasi karena dia nggak bisa, ya, karena dia nggak bisa loh ya.
karena dia nggak bisa atau tidak mampu. Ya kakak-kakak harus bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang sudah kita bahas bersama. Salah satu strateginya yaitu pakai situational leadership. Artinya orang-orang ini ada pada tataran R1, sehingga kita harus mengajarin mereka. Kan masih ingat tuh kemarin ketika kita berbicara tentang teaching, giving example, coaching, mentoring ya. Nah, saya urutkan dulu deh. Giving example, teaching, lalu training, mentoring, lalu coaching. Kan gitu kan Kak ya. Jadi bagi orang-orang yang memang mereka mengalami frustrasi, tapi kalau kita lihat ternyata mereka itu adalah dalam kondisi di mana mereka nggak bisa ya, dan mereka tidak punya kemampuan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita kasih tahu mereka. Kita bukan coach ya, kita teach mereka kan gitu ya. Kita ajarin mereka, kita kasih tahu, kita ajarin mereka. Ya, ketika mereka sudah mulai baik gitu, lalu kemudian ada kondisi-kondisi baru, otomatis kita nggak bisa membiarkan mereka belajar sendiri juga, walaupun sebenarnya adalah salah satu kompetensi yang bagus di dalam bekerja itu adalah continuous learning ya, CL ya. Tapi kita seorang pemimpin kan harus ngayomin mereka. Ya, kemarin itu waktu kita bahas tuh ada yang mengatakan mengayomin ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita train mereka. Kita training ya. Nah, ketika mereka kita training dan mereka sudah bisa ya, mereka sudah bisa melakukan. Nah, tapi kita kan harus tetap dampingi ya, lalu kita lakukanlah mentoring. Ketika mereka sudah sangat bisa, kompeten sekali, lalu mereka bisa kita delegasikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, tentu kita masih bisa harus kontrol ya. Masih ingat yang kemarin kita bicara tentang intervensi monitoring dan intervensi ya, baik intervensi internal maupun eksternal gitu ya. Jadi itulah maka kita harus lakukan apa? Harus kita lakukan coaching gitu. Nah, di dalam konteks itu kita masih ingat itu kita membahas tentang Engarso Sung Tulodo. Di depan kita memberikan contoh, Kak. Di dalam konteks kesiapan yang kita pimpin, apabila dia masih dalam konteks R1, ya R1 itu ya bisa karena dia orang baru, karena ada perubahan teknologi baru kan gitu ya, nah, sehingga dia tidak bisa dan dia tidak mampu, maka ya harus kita lakukan giving example dan teaching, kita teach, kita ajarin gitu, kita teach gitu. Ketika sudah mulai mampu tapi merasa mampu, gitu, malah akhirnya menjadi masalah itu harus kita train, kita training gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Orang mampu. Nah, tadi karena ada frustrasi, ada konflik, dan ada perubahan baru, walaupun dia tuh orangnya kompeten, ya, karena dia tidak bisa mengikuti itu, akhirnya terjadi apa, Kak? Penurunan ya, penurunan kinerja, dan dia fluktuasi ya. Jadi motivasinya fluktuasi, kadang-kadang ia mau, kadang-kadang menolak, kadang-kadang ngerumpi, kadang-kadang ya betul-betul demokratisnya itu ya demokratis boleh kan di perusahaan kan. Kakak kemarin sudah belajar itu ketika kita kita studi kasus tentang managing Asia ya, itu bahkan Kipnen mereka buatlah mereka itu menyampaikan ide kepada kita kan gitu kan boleh nggak apa-apa, tapi ide itu harus tersampai bukan dikerumpikan gitu, harus tersampai lalu kemudian kita bicarakan bersama, lalu kita sama-sama ciptakan satu cara kerja baru sehingga itu lebih efektif, dan kemudian kita sepakati dan kita obedience ya, kita taat terhadap kesepakatan kita kerjakan bersama, itu namanya demokratis ya dalam konteks perusahaan ya, atau organisasi yang profit maupun non profit. Dan begitu ya Kak, Anda sebagai seorang pemimpin tentu Anda harus bisa memahami ini dan bisa mengantarkan follower-follower kita itu menjadi bagian dari kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan maupun tujuan organisasi, dan tidak hanya itu mesti bertumbuh dan berkembang gitu loh Kak ya. Oke. Nah, kalau adanya tekanan ya mesti tadi kan saya sudah bahas itu ada ya tekanan kan gitu. Oke.
Ya, itulah tadi pembahasan kita untuk section 2 dari coping ya. Nah, masih ada lagi satu section ya, satu pembahasan lagi dari coping ini, yaitu tentang faktor motivasi yang Kak Yon akan membahasnya di episode berikutnya. Dan mudah-mudahan ini berguna bagi Anda semuanya, dan apabila ada pertanyaan, ada diskusi, bisa kakak-kakak langsung saja chat di @link, dan juga boleh juga nanti di YouTube juga boleh chat di sana, atau nanti bertanya langsung ketika kita ada sesi bersama Coach Dwi Pujiarso hari Senin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu.